legenda Ayak dukung pemain keturunan bela Indonesia. Sejarah baru timnas Indonesia di depan mata. Deretan fakta perpanjangan kontrak Sintayong dari PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Banyak pemain keturunan Maluku ingin bela Indonesia. Legenda Ayak dukung kebijakan naturalisasi. Kabar menarik datang dari mantan pemain Ayak Amsterdam, Simon Tahamata, yang menyebut banyak pemain berdarah Maluku yang berkarir di luar negeri ingin bermain untuk timnas Indonesia. Sebagai informasi, Simon Tahamata merupakan pemain yang memiliki darah Maluku dan telah mendapatkan 22 caps bersama timnas Belanda. Lahir di Vogue, Belanda pada 26 Mei 1956, Simon sempat bermain untuk Ajax, Feyenoord, dan Standard Liège sebelum pensiun pada 1996. Setelah pensiun, Simon malang melintang sebagai pelatih tim muda Ajax hingga akademi sepak bola di Berlin, Jerman. Meski lahir dan tumbuh di Belanda, Simon tetap menaruh perhatian terhadap tanah leluhurnya, yakni Maluku. Pada 2010 silam, Simon sempat mengunjungi Maluku untuk berbagi ilmu sepak bola kepada anak 10-15 tahun. Simon pun sempat berbicara soal program naturalisasi yang kala itu gencar dilakukan oleh PSSI demi memperkuat tim nasional. Menurutnya, banyak pesepak bola Maluku yang berkarir di luar negeri dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Simon menyatakan bahwa PSI perlu menyeleksi dengan ketat pemain-pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Pada prinsipnya, banyak pemain yang berkeinginan pulang kampung dan membela Indonesia di pentas sepak bola internasional. Tapi semua terpulang kepada PSSI untuk lebih selektif memilih, ujar Simon. Menariknya, Simon menegaskan bahwa PSSI jangan sampai menaturalisasi seorang pemain, tetapi tidak mampu memberikan kontribusi bagi skuad Garuda. Secara gamblang, dia sangat mendukung program naturalisasi tetapi harus dengan seleksi yang ketat. Bak Gayung bersambut, kini Sintayong telah membuktikan Simon Tahamata. Sintayong gencar memboyong pemain keturunan yang memang berkualitas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bahkan turun tangan sendiri ke Belanda untuk memantau pemain berdarah Indonesia. Tak lain, hal itu dilakukan untuk membangkitkan prestasi sepak bola tanah air. Deretan fakta perpanjangan kontrak Sintayong dari PSSI. Pertama, diperpanjang hingga Juni. Sintayong datang dan menjadi pelatih Indonesia pada akhir 2019 saat PSSI masih dipimpin oleh Iwan Bule. Pelatih yang kini berusia 53 tahun itu dikontrak dengan durasi 4 tahun. Dengan kata lain, kontrak awal Sintayong telah habis pada 2023 kemarin. Namun ex-pelatih timnas Korea Selatan itu telah sepakat dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk bertahan setidaknya hingga Juni 2024 ini. Jangka waktu tersebut dipilih karena Sintayong masih harus menukangi timnas Indonesia di Piala Asia yang telah digelar pada Januari lalu dan harus mengawal timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 yang akan berlangsung pada April mendatang. 2. Hasil Piala Asia 2023 tidak menjamin. Meski telah diperpanjang hingga Juni 2024, namun masih ada kemungkinan jika kontrak Sintayong akan kembali diperpanjang. Awalnya, Sintayong mendapatkan target untuk membawa timnas senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Target tersebut telah mampu dibuktikan oleh Sintayong, dan timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah. 3. Target yang lebih tinggi. Faktanya, sejarah baru di Piala Asia 2023 tidak otomatis membuat Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa apabila kontrak Sintayong diperpanjang, harus ada target baru yang lebih tinggi untuk disepakati. Dengan begitu, sepak bola Indonesia akan dapat berkembang jauh lebih tinggi lagi di masa jabatan Sintayong berikutnya. Alhasil kesepakatan telah dijalin, yakni Sintayong mendapatkan target baru untuk membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23, yakni sebagai syarat pamungkas untuk mendapatkan kontrak baru.
Pemain keturunan berdatangan secara baru timnas Indonesia di depan mata. Fakta menarik datang dari timnas Indonesia yang berpeluang mencetak rekor baru saat bersua Vietnam pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui di ajang tersebut, skuad Garuda dipastikan bakal tampil dengan kekuatan terbaik. Pasalnya kemenangan jadi harga mati bagi skuad asuhan Sintayong demi menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun 7 pemain keturunan yang masuk skuad di Piala Asia 2023 sepertinya akan masuk ke dalam daftar panggil. Ketujuh pemain itu adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Zain Patinama, Mark Locke, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Jumlah tersebut sudah menjadi rekor tersendiri buat timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain naturalisasi terbanyak yang memperkuat timnas Indonesia di sebuah turnamen hanya berjumlah 4. Momen itu terjadi di Piala AFF 2014. Timnas Indonesia yang tersingkir fase grup diperkuat oleh Victor Igbonevo, Rafael Maitimo, Christian Gonzalez, dan Serginho van Dijk. Namun rekor pemain naturalisasi ini berpeluang besar pecah seiring proses naturalisasi pemain yang sudah rampung. Satu pemain yang bisa dipastikan akan dipanggil adalah J. Izes. Selain Izes, calon pemain naturalisasi seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joel juga tetap punya peluang dipanggil memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam. Ini karena proses naturalisasi ketiga pemain itu bakal dikebut begitu masa reses DPR berakhir pada Senin kemarin. Satu hal yang pasti, para pemain keturunan tersebut sah-sah saja untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya pemain yang telah merumput di Eropa tersebut berhak membela negara kelahiran nenek moyangnya. Hal itu menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda untuk meningkatkan kualitas hingga berujung pada prestasi yang membanggakan bagi pecinta sepak bola tanah air.